Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pengembangan Kode Etik Guru. Langsung saja yang pertama ada pengertian kode etik guru. Kode etik guru adalah suatu penerapan norma-norma dan asas-asas yang mengatur sikap dan tingkah laku seorang guru. Kode etik guru diartikan sebagai suatu aturan tata susila keguruan yang mengatur sikap dan perilaku seseorang guru baik terhadap atasan, kepada murid dan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang guru perlu memahami dan mengikuti norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan antara guru, murid, orang tua murid, masyarakat, serta atasannya. Guru sangat berperan penting dalam membantu perkembangan murid untuk mewujudkan tujuan hidup yang lebih baik. Selain itu, seorang guru harus dapat membangun suasana yang menyenangkan di dalam kelas, sehingga dapat berperan sebagai orang tua di sekolah. Selanjutnya ada fungsi kode etik guru. Yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip personalitas yang digariskan. Yang kedua, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Yang ketiga, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan membahas terkait Kode Etik Guru Indonesia. Nah, Kode Etik Guru Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Pasal 20 Nomor 14 Tahun 2005 tentang tugas guru. Di antaranya yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, pada pasal lain juga terdapat, yaitu pada pasal 41 nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwasanya guru dapat membantu organisasi profesi yang bersifat independen. Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi, pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Nah, selanjutnya yaitu tujuan penetapan kode etik guru. Dalam tujuannya yang pertama yaitu untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Dalam hal ini, kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remeh terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak tanduk atau kelakuan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Selanjutnya itu untuk menjaga memelihara kesejahteraan para anggotanya. Yang dimaksud kesejahteraan di sini yaitu meliputi kesejahteraan lahir maupun kesejahteraan batin. Dalam hal kesejahteraan lahir anggota profesi, kode etik umumnya membuat larangan-larangan kepada para anggota untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan para anggotanya. Nah, untuk tujuan selanjutnya yaitu meningkatkan mutu profesi, di mana untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga membuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu dan pengabdiannya pada anggotanya yang lain. Mungkin itu saja akan diteruskan oleh teman saya.
sanksi terhadap pelanggaran kode etik. Pada setiap peraturan atau tata norma yang berlaku di masyarakat tentu tidak terlepas dengan adanya pelanggaran. Begitu pula pada setiap pelanggaran maka akan ada sanksi, yaitu berupa hukuman. Misalnya saja pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik adalah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota kelompok profesi dari kode etik profesi di mata masyarakat. Sanksi terhadap pelanggar kode etik guru akan mendapatkan dua sanksi secara bertahap bahkan sekaligus, yaitu yang pertama sanksi moral, yang kedua sanksi yang dikeluarkan dari organisasi. Sanksi moral berupa celaan atau teguran dari teman sejawat, karena pada umumnya kode etik merupakan landasan moral, pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Sanksi yang dikeluarkan dari organisasi merupakan sanksi yang dianggap terberat, sebab negara seringkali mencampuri urusan profesi, sehingga hal-hal yang semula hanya merupakan kode etik suatu profesi tertentu dapat meningkat menjadi peraturan hukum atau undang-undang. Demikian, maka yang mulanya sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku meningkat menjadi aturan yang memberikan sanksi-sanksi yang sifatnya memaksa, baik berupa aksi perdata maupun pidana, yaitu berupa pemberhentian dari profesi dengan secara hormat maupun tidak hormat. Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh Dewan Kehormatan atau komisi khusus yang dibentuk sebelumnya. Penyebab pelanggaran kode etik profesi adalah yang pertama, idealisme dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional. Yang kedua, memungkinkan para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengabaikan idealisme kode etik profesi. Yang ketiga, kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras. Yang keempat, memberi peluang kepada profesional untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya. Secara khusus, sanksi pelanggaran kode etik profesi guru telah diatur dalam rumusan Kode Etik Guru Indonesia pada Kongres PGRI ke-14 tahun 1989, yaitu dalam pasal 7, pasal 8, dan pasal 9 sebagai berikut. Pasal 7, guru dan organisasi profesi guru bertanggung jawab atas pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia. 2. Guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Guru Indonesia kepada rekan sejawat, penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Pasal 8. Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakan Kode Etik Guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan protes guru. Yang kedua, guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Pasal 9. Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia merupakan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Yang kedua, pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus objektif. Artinya bahwa Dewan Kehormatan Guru Indonesia tidak seharusnya memihak salah satu pihak pelanggar Kode Etik Guru. Yang ketiga, rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru. Keempat, sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru. Kelima, siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran kode etik guru Indonesia wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, organisasi profesi guru, atau pejabat yang berwenang. 6. Setiap pelanggaran dapat melakukan pembelaan diri dengan atau tanpa bantuan organisasi profesi guru dan atau penasihat hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan di hadapan Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Kesimpulan, kode etik guru adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru. Kode etik guru memiliki beberapa fungsi, yakni memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan, serta mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan. Kode etik guru Indonesia dalam perumusannya telah mengalami 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap pembahasan atau perumusan, yaitu pada tahun 1971. Yang kedua, tahap pengesahan dalam Kongres 13 bulan November tahun 1973. Yang ketiga, tahap penguraian dalam Kongres 14 pada bulan Juni tahun 1979. Dan yang keempat adalah tahap penyempurnaan dalam Kongres 14 bulan Juli tahun 1989. Beberapa tujuan kode etik guru yaitu untuk menjunjung tinggi martabat profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, serta untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Sanksi pelanggaran kode etik guru Indonesia yaitu sanksi moral dan sanksi administratif atau hukum. Kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi khusus yang telah dibentuk sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.